kelompok 9 dan kami akan mengadakan podcast bersama narasumber kami, Pak Anton di sini. Pak Anton, apa Baik, kabarnya? baik, puji Baik, oke. Tuhan. Jadi ini saya Trista dan bersama dengan anggota tim lainnya yaitu ada Jose, Elisa, dan Paris. Jadi kita akan membahas perang dingin dan dampaknya terhadap Indonesia bersama dengan Pak Anton, dan silahkan persilakan pada Jose. Oke. Jadi Om, untuk pertanyaan pertama atau bahasan pertama yang mau kami tanyakan, ada nggak sih kayak yang Om ketahui secara umum aja tentang perang dingin? Jadi kayak perang dingin itu apa sih? Ya, ya. Jadi kalau perang dingin itu sudah ada sejak zaman Om lahir. Tahun 70-an itu antara Amerika dan Rusia. Kenapa mereka berperang? Perang dingin, mereka tidak perang langsung perang head to head gitu, lebih ke perang dingin itu karena biasanya pengen menunjukkan kekuatan mereka lewat cara-cara, misalnya dari cara ekonomi, lalu dari cara angkatan perangnya. Jadi mereka lebih ke jadi mencari dukungan sebanyak mungkin negara. Amerika misalnya dukungannya dulu dengan negara Eropa, sementara Rusia dukungannya dari negara-negara Asia. Jadi terutama sih yang paling berdampak dan terlihat di bidang ekonominya. Selain mereka saling mengembangkan teknologi dari angkatan bersenjata mereka. Jadi kurang lebih itu sih yang Om tahu tentang Amerika dan Rusia. Lalu sekarang juga ada Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu ada lagi sekarang Cina dan Amerika. Nah, itu nanti lebih ke sebetulnya perlombaan teknologi yang sekarang terjadi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dulu ada blok barat, blok timur itu pengen menguasai dunia, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke Om, jadi kan kita udah bahas nih perang dingin itu apa tadi ya, seperti Om yang bilang. Kira-kira menurut Om sendiri ada nggak sih dampak dari perang dingin ini ke Indonesia, dampak globalisasinya yang menyebabkan adanya perubahan nih terjadi di Indonesia? Sangat banyak ya, sangat banyak. Cuman dampak di Indonesia itu yang paling terasa di bidang ekonominya. Karena dulu sebelum tahun 90-an kurang lebih itu kita lebih ke blok timur, di mana ada Rusia, ada Cina, kita lebih ke sana. Lalu setelah itu kita lebih tren ke barat, itu ada Amerika dan sekutunya Inggris, Prancis gitu. Lalu dengan adanya kepemimpinan kita yang terbaru sekarang, lebih jelas sekali untuk negara kita itu dengan konsep bebas aktif, Iya, bebas aktif, di mana sekarang kepemimpinan, maaf saya sebut nama, Pak Presiden Jokowi sekarang itu lebih merangkul ke semua blok, tidak berpihak tapi semua dirangkul untuk kemajuan Indonesia, di mana kita bisa melihat sekarang kemajuan ekonominya luar biasa dengan ketidakberpihakan kepada salah satu blok di itu sendiri, nggak ke timur, nggak ke barat, tapi lebih cenderung dirangkul semua. Yang saya lihat itu perkembangan ekonomi cukup bagus. Lalu blending, penyatuan jadi kayak blendingnya semua. Dulu kan masih ada suku ini lebih bagus, suku ini lebih sekarang enggak. Sekarang
persatuannya luar biasa juga. Ya. Oke. Jadi udah habis ngebahas globalisasi nih. Kalau sekarang nih masih nggak jauh-jauh dari globalisasi, tapi lebih ke arah sosialnya. Kayak ada nggak sih kayak perubahan sosial yang terjadi dengan adanya perang dingin ini di Indonesia khususnya? Banyak banget. Jadi yang kita lihat bersama dulu, mungkin kalian belum lahir sih, tahun 65 waktu ada PKI, waktu PKI segala macam itu kita masih ke Blok Timur ya. Lalu dengan setelah G13 PKI segala macam, mulai ada apa namanya, tahun 70-an lah, kita mulai ada barat-baratnya. Lalu kita sekarang sudah mulai ya tadi dengan kepemimpinan yang paling baru sekarang ini, kita sudah tidak terkotak-kotak lagi, kita sudah bisa mengekspresikan, bahkan sekarang dominasi dari anak-anak muda sekarang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi sekarang. Jadi dari sisi sosial sih lebih ke lebih baik dengan adanya yang sekarang ini, pemimpinan sekarang. Jadi perang dingin lebih tidak berpengaruh ke Indonesia, tetapi lebih ke perbaikan Indonesia, kurang lebih seperti itu, dengan mengharapkan anak-anak muda seperti kalian nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpinnya. Oke, jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang sosial nih. Sekarang kayak kita akan mencoba ngebahas ke arah hukum. Nah, kalau yang seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan hukum di Indonesia ini, maaf aja jujur aja, tapi masih ada banyak kecacatan dalam sistem hukum di Indonesia ini. Kira-kira kalau menurut pendapat Om sendiri, bisa nggak sih kayak Indonesia ini belajar dari adanya perang dingin untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia? Sepanjang sepengetahuan Om, pemerintahan sekarang itu jauh lebih maju di bidang hukumnya. Bukan lebih maju, maksudnya keterbukaannya lebih bagus, karena dibandingkan dulu orang protes dengan pemerintahan, besoknya udah hilang, besoknya udah diculik, kayak itu sedikit untuk yang yang ekstrim seperti itu. Cuman sekarang ibaratnya karena adanya media sosial, di mana sekarang banyak orang sudah pegang handphone, tinggal ketik. Saya nggak setuju dengan itu. Jadi hukum orang bisa menilai pemerintahan, bisa mengkritik pemerintahan, tapi pemerintahan tidak serta-merta tangan besi untuk kamu kok ngeritik saya sih, gitu. Enggak. Jadi sekarang saya lihat lebih terbuka, lebih bisa menerima saran dan kritik dari masyarakat. Saya kira sekarang lebih baik, apalagi dengan era globalisasi sekarang. Perang dingin masih ada, cuman di Indonesianya juga jauh lebih baik dalam penanganannya. Jadi saya kira di bidang hukum jauh lebih baik sih kalau menurut saya penanganannya ya di Indonesia. Iya. Benar. Oke nih, jadi kan tadi udah bahas tentang sejarah perang dingin, dampaknya dan segalanya untuk Indonesia. Kira-kira dari menurut Om sendiri ada nggak sih tanggapan lembaga agama yang mengatur atau yang berkontribusi terhadap perang dingin ini? Ya, setahu Om ada nggak? Jadi dari yang terakhir nih, perseteruan antara Israel dan Palestina, di mana menurut beberapa sebulan terakhir perang ini, Bapak Paus sendiri sudah 2 atau 3 kali memberikan
selain surat resmi, selain wejangan-wejangan lewat media sosial untuk buat apa sih perang, kasihan loh banyak yang meninggal, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Paus lebih melihat kemanusiaan itu nomor satu. Bagaimana pengaruh Bapak sedikit di luar konteks Israel 4 hari ini sekarang gencatan senjata, salah satunya adalah lewat pengaruh Bapak Paus bahwa dari iman Katolik bahwa perang itu tidak menghasilkan apa-apa selain kematian, selain susah, selain penderitaan. Jadi kemarin memberikan surat secara resmi ke Israel untuk salah satunya ada gencatan senjata ini, mungkin pengaruh dari Bapak Paus juga mungkin, tetapi intinya dari kita sebagai seorang Katolik, sekali lagi kasih itu nomor satu. Jadi perang itu harusnya nggak ada, cuman kemarin terjadinya perang ini memang banyak penderitaan yang muncul. Kurang lebih itu sih mungkin pandangan dari kekatolikan ya. Jadi Terakhir nih, dari Om sendiri ada nggak sih kayak semangat atau motivasi yang Om bisa kasih ke kita nih anak-anak muda, gimana cara kita itu supaya bisa menanggapi perang dingin ini, gimana kita harus menanggapinya? Jadi selalu menjadi agen perubahan, selalu dibawa dalam ngegap itu jangan udahlah, kita selalu menjadi agen perubahan dalam kebaikan. Itu yang kita bawa selalu di dalam teman-teman kita, baik teman-teman kita yang sekomunitas, misalnya teman Katolik ataupun teman non Katolik, semua dirangkul, tidak ada sekat, jangan membedakan. Itu yang harapan kita yang sudah sepuh-sepuh ini untuk kalian kaum muda ya, selalu semangat bawa kebaikan selalu di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih itu. Jadi kesimpulannya, menurut Om Sandi, kesimpulannya perang dingin ini lebih banyak membawa dampak baik atau dampak yang namanya perang bisa dibilang tidak ada dampak bagusnya. Cuman apapun yang terjadi di luar sana, selama kita bisa kita bisa menjadi agen perubahan, dimulai dari kita pasti juga dari kita, sekolahan kita, nanti teman-teman sekolahan kita keluar, nanti lingkungan dari terdekat, lalu misalnya di kabupaten, oh ternyata PL itu anak-anaknya gini. Nah itu yang akan menjadi contoh bagi orang lain. Jadi itulah wawancara kami bersama dengan Pak Anton. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Semua informasinya itu pasti sangat berguna. Dan juga kami juga berterima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini. Sekali lagi kami dari Kompak 9, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 9.